Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di sana, saat ini kita sudah terhubung dengan Naura Syafika dengan juru kamera Tri Julianti. Selamat siang Naura. Ya Naura, apakah informasi terkini bencana longsor di sana yang bisa Anda sampaikan? Selamat siang Prisca dan pemirsa, memasuki di hari ke-8 evakuasi korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat ini sudah dimulai tadi pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kalau misalnya kita lihat di situasi pagi hari ini dengan cuaca yang cerah dan juga mendukung, tim SAR gabungan sudah memulai untuk mencari di titik-titik mana yang sekiranya masih ada korban tertimbun di dalam tanah dengan adanya bantuan 17 eskavator baik yang berukuran besar dan juga berukuran kecil. Dan Prisca dan pemirsa, di tempat kami melaporkan saat ini merupakan salah satu sektor yang sudah dibagi menjadi beberapa sektor dan ini adalah sektor A1. Bisa kita lihat untuk situasinya dari eskavator ini sudah bekerja keras untuk menggali tanah dan juga menggeser material besar yang sekiranya dari runtuhan rumah dan juga dari batangan pohon yang ukurannya besar-besar sekali. Dan tadi di sektor A1 tempat kami melaporkan ini, kami baru saja melihat secara langsung proses evakuasi dari satu jenazah yang baru saja ditemukan beberapa menit yang lalu, di mana memang untuk kantung jenazah ataupun jenazah yang ditemukan ini tadi langsung diestafet dan juga dievakuasi menuju ke ambulans dan langsung ke Puskesmas Desa Pasir Langu untuk langsung dilakukan identifikasi dengan bantuan tim DVI Polda Jawa Barat. Dan memang di hari kemarin ini juga ditemukan beberapa kantung jenazah juga di A1 ini, sehingga di hari ini diputuskan untuk operasi SAR difokuskan di titik ini di A1. Namun memang tidak hanya di sektor ini saja, Priska dan juga pemirsa. Memang masih ada sektor lainnya, yaitu ada di A2, A3, zona, kemudian ada di C1, C2, dan juga zona B. Dan kami kemarin sempat melihat secara langsung juga bagaimana proses yang dilakukan di A2. Namun memang terkendala sinyal, kami tidak bisa melaporkan secara langsung dari zona tersebut. Jadi kami harus melaporkan dari zona A1 ini. Namun kalau misalnya kami gambarkan untuk situasi di zona A2 masih sama, persis seperti ini. Tim SAR gabungan yang jumlahnya 3.000 setiap harinya turun langsung ke lapangan dibantu dengan eskavator. Dan juga tadi pagi sempat ada K9, di mana diturunkan sebanyak 22 K9, di mana mereka disebar langsung ke seluruh lokasi zona ini dan nantinya mereka akan menitikkan dengan bantuan bendera begitu, Priska dan juga pemirsa. Nantinya disitulah sekiranya eskavator dan juga tim SAR gabungan langsung menggali yang sudah dititikkan dengan bantuan K9. Dan juga berkaitan dengan jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi di hari ke-7 ataupun di hari ke-8 di hari ini masih ada sudah ada 44 yang berhasil diidentifikasi dan juga sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Berkaitan dengan posko pengungsian ini jaraknya memang lumayan jauh dari lokasi kami melaporkan. Ini sekiranya jaraknya 3-4 km menuju ke posko pengungsian yang berada di Balai Desa Pasir Langu. Dan sekarang ada 500 hingga 600 jiwa yang masih mengungsi dengan adanya bantuan logistik yang setiap harinya terus masuk dan juga diterima tepat sasaran kepada para pengungsi yang ada di sini. Sementara itu, Rizka. Ya terima kasih rekan Naura Syafika dan juru kamera Tri Julianti melaporkan langsung dari Cisarua, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, jaga selalu keselamatan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, status tanggap darurat bencana di Aceh diperpanjang untuk keempat kalinya hingga tanggal 29 Januari 2026. Terkait hal itu, pemerintah Aceh berharap dapat mempercepat pemulihan menyeluruh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf perpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk keempat kalinya hingga 29 Januari 2026. Perpanjangan dilakukan karena penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor dinilai belum maksimal di sejumlah wilayah terdampak. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026 selama 7 hari ke depan terhitung sejak tanggal 23 sampai dengan 29 Januari 2026. Muzakir Manaf juga menjelaskan proses pemulihan di lapangan masih terus berjalan, seperti pendistribusian logistik, pembersihan lingkungan, layanan kesehatan hingga pemulihan sarana pendidikan di wilayah terdampak bencana.
Terkait hal tersebut, pemerintah Aceh berharap perpanjangan masa tanggap darurat ini dapat percepat proses pemulihan menyeluruh, sekaligus memastikan kebutuhan dasar para korban bencana terpenuhi dengan baik. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin Ainus melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta resmi mengumumkan penghentian perkara Hogi Minaya yang sebelumnya jadi tersangka usai membela istrinya sendiri dari aksi penjamretan. Surat ketetapan penghentian penuntutan bagi Hogi Minaya tersebut diterbitkan demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan. Pengumuman penghentian perkara Hogi Minaya ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Bambang Yunianto pada Jumat petang. Surat ketetapan penghentian penuntutan bagi Hogi Minaya tersebut diterbitkan tanggal 29 Januari 2026 demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan. Buntut penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya, suami korban jambret, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo. Penonaktifan ini berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY. Dalam audit ditemukan pelanggaran terkait pengawasan yang tidak dilakukan Kapolresta Sleman hingga terjadi kegaduhan di masyarakat yang berdampak pada menurunnya citra Polri. Selain Kapolresta Sleman, Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto juga dicopot dari jabatannya pada hari Jumat. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Jadi, karena tidak dilakukan pengawasan, dalam proses penegakan hukum, terjadi kegaduhan, ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini di tengah masyarakat dan menjadi pemberitaan, sehingga menurunkan citra Polri. Untuk itu, hari ini sudah saya nonaktifkan pada pukul 10. Serah terima tanggung jawab kepada saya. Dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman, Kombes Pol Rudi, yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Terkait dengan Kasat Lantas, hari ini juga akan dilakukan penggantian, sedang dilakukan, terkait juga temuan dari hasil rekomendasi audit dengan tujuan tertentu. Diduga ada pelakuan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kasat Lantas, sehingga dalam proses penyidikan Laka Lantas menimbulkan ketidakpastian hukum dan kegaduhan.